A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Aldila Dwirni. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang pengelolaan aset. Apa sih itu pengelolaan aset? Yuk kita simak bareng-bareng. Manajemen usut Odoo merupakan fitur inti dalam modul akuntansi Odoo. Fitur ini membantu perusahaan mencatat nilai aset dari waktu ke waktu secara efektif dengan melacak aset, menghitung penyusutan, dan membuat input akuntansi. Aset ini dapat berupa apa saja, mulai dari rumah dan kendaraan hingga mesin dan peralatan. Apa saja sih fungsi utama manajemen aset Odoo? Yang pertama itu untuk menyederhanakan pelacakan dan pengelolaan aset perusahaan. Fitur manajemen aset di Odoo Accounting menyediakan berbagai alat penting bagi pengguna. Fitur ini membantu Anda mengoptimalkan penggunaan aset, meningkatkan efisien keuangan, dan menyederhanakan kepatuhan terhadap pembuatan kategorisasi, perhitungan penyusutan, atau pembuangan aset. Adapun fitur pengelolaan aset, yang pertama mencatat dan pengelolaan aset tetap, menghitung penyusutan aset, mencatat perawatan dan perbaikan aset, dan yang terakhir pembuat laporan pengelolaan aset. Yang pertama ada mencatat dan pengelolaan aset tetap. Digunakan untuk mencatat aset tetap yang dimiliki perusahaan dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenis dan kategori tertentu. Nah, fungsi utamanya untuk memasukkan informasi aset seperti nama aset, nomor seri, kode aset, lokasi penyimpanan, tanggal pembelian, harga perolehan, dan pemasok. Mengelompokkan aset ke dalam kategori seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lainnya. Dan memberikan kode unik pada setiap aset menggunakan barcode atau QR code agar lebih mudah dalam pelacakan dan audit. Yang kedua, ada menghitung penyusutan aset. Aset tetap mengalami penurunan nilai seiring waktu yang disebut dengan penyusutan. Fitur ini membantu dalam menghitung penyusutan aset secara otomatis. Fungsi utamanya menyediakan berbagai metode penyusutan seperti garis lurus, penyusutan tetap setiap tahun, saldo menurun, penyusutan lebih besar di tahun-tahun awal, dan perhitungan otomatis. Sistem akan secara otomatis menghitung nilai buku dan akumulasi penyusutan setiap periode, dan ada jadwal penyusutan yang menyediakan laporan penyusutan aset secara bulanan atau tahunan. Dan yang ketiga ada mencatat perawatan dan perbaikan aset. Aset tetap memerlukan pemeliharaan agar tetap berfungsi dengan baik dan memiliki umur pakai lebih lama. Fungsi utamanya untuk jadwal memelihara sistem akan mengingatkan kapan aset perlu dirawat dan notifikasi perawatan untuk mengirim peringatan otomatis untuk servis rutin dan riwayat perawatan untuk mencatat histori pemeliharaan dan biaya yang dikeluarkan. Yang keempat ada membuat laporan pengelolaan aset. Fitur ini menyediakan berbagai laporan untuk membantu pengambilan keputusan terkait aset tetap. Fungsi utamanya untuk laporan daftar aset yang menampilkan daftar aset lengkap dengan detailnya. Laporan penyusutan yang menyediakan data penyusutan aset berdasarkan metode yang digunakan. Dan laporan biaya pemeliharaan untuk menganalisis biaya yang dikeluarkan untuk perawatan aset, dan laporan nilai buku aset untuk menampilkan nilai terkini dari aset tetap setelah penyusutan. Dapat disimpulkan, dengan adanya fitur-fitur ini, perusahaan dapat mengelola aset tetap dengan lebih efisien, memastikan pencatatan yang akurat, menghindari penyusutan yang tidak terkontrol, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset secara maksimal. Nah, sekian, terima kasih yang telah mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.